Apakah ini angka 6 atau 9? Kita bisa memandang dengan pandangan kita, di satu sisi itu angka 6. Juga di sisi yang lain itu adalah angka 9. Begitu juga dalam hidup kita. Seringkali kita bertanya, kita memandang Allah sebagai Allah yang baik jika kehidupan kita diberkati? Atau di sisi lain, jika keadaan yang tidak baik yang kita hadapi, apakah kita memandang Allah sebagai Allah yang membiarkan hidup kita? Saudaraku, Allah tidak dipandang dengan situasi yang kita alami. Dia tetap Allah yang memerintah alam semesta dengan penuh kasih dan keadilan. Kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa di sorga, sejenak saat ini kami akan belajar firman Tuhan untuk memiliki cara pandang yang jelas tentang Tuhan dan tentang sesama. Bimbing hati dan pikiran kami untuk memaknai firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini diberikan judul melihat dengan kacamata yang salah. Firman Tuhan yang mendasari pelajaran pada saat ini di dalam cerita mengenai Samuel. Ketika Allah memberikan perintah kepada Samuel untuk mengangkat seorang raja menggantikan Raja Saul. Dalam ayat inti terdapat dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Seringkali kita mengalami dan melihat dari apa yang kita alami dalam kehidupan kita dan bertanya kepada Tuhan, mengapa hal buruk itu terjadi bagi saya? Padahal saya sudah berdoa, saya sudah membawa hubungan saya lebih dekat dengan Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Tuhan belum menjawab doa saya? Tetapi saat baik keadaan kita, kita dapat berkata, itu hasil kerja keras saya. Itu hasil usaha saya. Kita melupakan hal-hal baik yang juga kita alami. Padahal itu juga adalah berkat Tuhan. Kita hanya memandang Tuhan melalui apa yang kita alami. Sehingga saat hal buruk menimpa dalam kehidupan kita, maka kita bertanya, kita meragukan Tuhan, bahkan kita bisa meninggalkan Tuhan. Saudaraku, dalam hal apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan alam semesta yang telah Dia ciptakan. Dia tidak pernah meninggalkan manusia yang telah Dia tebus. Ketika Yesus berada di atas dunia, dalam pengajaran Yesus dalam Injil Matius, Dia mengatakan kepada manusia ketika mereka diliputi dengan kekhawatiran, Tuhan berkata, lihat burung di udara. Dia tidak menabur, tapi Tuhan memelihara dia. Lihat bunga bakung di padang. Dia dipakaikan pakaian yang indah. Bukankah kamu lebih berharga dari burung di udara dan bunga bakung di padang? Apa yang harus kita khawatirkan ketika saya dan saudara masih dalam pemeliharaan Tuhan? Tapi saat ini, sejenak kita akan melihat bagaimana kehidupan kita ketika kita memandang kepada sesama kita manusia. Seringkali kita cepat menilai kehidupan orang lain. Kita menilai penampilannya, masa lalunya, kelemahannya, status sosialnya, pendidikannya, bahkan kesalahan yang mereka buat. Kadang kita bertanya di dalam hati, oh orang ini kelihatan baik, atau orang ini memiliki sesuatu hal yang banyak dalam kehidupannya. Saat kita mengetahui kesalahan yang mereka buat, maka penilaian pertama kita rubah. Orang ini mungkin tidak bisa berubah. Orang ini terlalu banyak kesalahan. Bahkan kita bisa berkata dalam hati, orang ini sepertinya tidak layak bagi Tuhan.
kita akan melihat sejenak dari pelajaran firman Tuhan yang sederhana saat kita boleh menilai orang lain dengan kacamata yang baik terhadap sesama untuk tidak melihat orang lain dengan kacamata yang salah. Alkitab menunjukkan bahwa cara pandang Allah dan cara pandang manusia sangat berbeda. Manusia melihat dari apa yang tampak di luar atau secara kulit, tetapi Allah melihat dalam kedalaman hati manusia, potensi manusia, pertobatan seseorang, bahkan masa depan orang tersebut. Banyak orang yang diremehkan manusia justru dipakai Tuhan oleh kuasanya yang luar biasa. Cerita sederhana yang di dalam Alkitab, bagaimana cara pandang kita untuk menggunakan kacamata yang benar. Cerita itu sudah disampaikan dalam bagian pendahuluan, cerita mengenai bagaimana Tuhan mengutus Samuel untuk memilih seorang raja menggantikan Raja Saul. Dalam 1 Samuel 16 ayat 6-7, ketika Samuel hendak mengurapi raja yang baru untuk menggantikan Raja Saul dalam kerajaan orang Israel. Ketika dia datang ke rumah Isai, mengumpulkan anak-anaknya, anak yang pertama lewat di hadapan Nabi Samuel yang bernama Eliab. Dia punya perawakan tinggi, tampan, dan kuat. Samuel berpikir bahwa ini di hadapan Tuhan berdiri seorang yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Bahkan seorang nabi, Nabi Samuel pun hampir salah menilai seorang manusia. Kadang kita juga seperti Samuel, melihat penampilan luar, cepat mengambil kesimpulan, menganggap seseorang tidak baik, atau merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Ingat, Tuhan melihat lebih dalam daripada apa yang bisa manusia lihat atau saya lihat. Seperti benih yang kecil, benih pohon atau sayur yang tampak kecil dan mungkin tidak berarti. Tetapi saat benih yang kecil itu ditanam, dia menghasilkan pohon atau sayur yang sangat luar biasa. Demikian juga manusia, mungkin tampak lemah saat ini, penuh dengan kekurangan, tetapi Allah melihat masa depannya dengan luar biasa. Cerita berlanjut. Ketika 7 orang anak Isai sudah lewat di hadapan Samuel. Samuel berkata, apakah hanya ini anak-anak Isai? Oh, ada satu. Dia masih di padang. Dia sementara mengerjakan tugas pekerjaannya sebagai seorang gembala. Panggil dia. Dan Daud datang. Daud bahkan mungkin tidak dianggap oleh saudara-saudaranya. Dia terlalu muda. Dia terlalu biasa. Mungkin dia tidak penting. Tetapi bagi Tuhan, Daud memiliki hati yang lembut, iman yang kuat, kerendahan hati, dan kesetiaan. Saat Daud datang, Samuel dalam perintah Tuhan mengurapi Daud untuk menjadi raja kedua di Israel, menggantikan Raja Saul. Seringkali manusia menolak, mengabaikan, meremehkan, tetapi Tuhan yang kita sembah, Dia memilih, Dia membentuk, dan Dia meninggikan kehidupan manusia. Jangan meremehkan orang yang sederhana. Mungkin mereka justru dipersiapkan Tuhan bagi hal yang luar biasa. Yesus menilai begitu dalam kehidupan kita manusia kepada orang yang berdosa, yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Ketika orang menilai dan melihat dalam perjalanan kehidupan Yesus, seorang pemungut cukai, bahkan seorang pendosa atau pelacur, nelayan yang kasar, orang yang kerasukan setan, mungkin mereka dinilai sebagai orang-orang yang gagal. Tetapi ingat, bagi Tuhan, Tuhan menilai bahwa mereka layak untuk diselamatkan. Mereka layak untuk dipulihkan. Mereka yang dapat digunakan Tuhan
untuk membawa kabar keselamatan. Seorang pemungut cukai, Sakeus, dia bertobat dengan sungguh-sungguh untuk hal baik yang dia buat pembaruan dalam kehidupannya. Maka Yesus menilai dia akan datang di rumah Sakeus, menumpang di rumahnya, melihat pertobatan dari seorang pemungut cukai. Yesus melihat hati Sakeus rindu untuk berubah. Petrus pernah menyangkal Yesus. Manusia mungkin sudah menyerah terhadap apa yang dilakukan oleh Petrus ketika dia menyangkal Yesus. Tetapi tidak bagi Yesus. Yesus memulihkannya dan menjadi seorang pemimpin dalam pertumbuhan gereja. Juga seorang pendosa yang kedapatan bersinah. Yesus tidak melihat masa lalunya. Yesus melihat dengan kasih dan pertobatan apa yang dibuat oleh Maria. Dia memberikan yang terbaik saat mengurapi Yesus. Allah memandang manusia dengan sangat luar biasa. Allah melihat dalam kehidupan manusia yang penuh dengan kegagalan, tapi ada harapan. Ketika mereka mengalami kehancuran, Allah memiliki harapan bagi mereka untuk mengangkat kehidupan mereka. Roma 5 ayat 8 mengatakan, tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Allah tidak menunggu kita sempurna, baru Dia mengasihi kita. Allah itu adalah sumber kasih. Dia mengubah kehidupan kita. Seperti orang melihat sebuah batu yang besar, yang kasar, dan mungkin tidak berarti. Tetapi bagi seorang pemahat batu yang luar biasa, dia akan melihat batu yang kasar itu memiliki mahakarya saat ia memahatnya. Demikian juga dengan Allah. Ketika Dia melihat manusia, mungkin batu dinilai dengan hal yang tidak baik. Mungkin manusia, dunia menilainya dengan hal yang tidak baik. Tetapi Tuhan melihat manusia yang adalah mahakarya Allah. Hari ini kita diingatkan, kita jangan melihat dengan kacamata yang salah, hanya melihat penampilan luar. Jangan terlalu cepat untuk menghakimi dan meremehkan sesama kita. Kita belajar dari Tuhan, belajar untuk melihat dengan kasih, belajar dari Kristus yang penuh dengan belas kasihan. Kita percaya bahwa dengan kuasa Tuhan, Tuhan bisa mengubah manusia dari kehidupannya yang tidak baik menjadi kehidupan yang berharga di mata Tuhan ketika manusia bertobat. Dan bagi mereka, mungkin bagi saya, jangan merasa diri tidak berharga. Mungkin manusia bisa meremehkan kita, tapi Tuhan menilai apa yang besar dalam kehidupan kita. Karena manusia menilai, melihat tampak luar, tapi Tuhan menilai hati kita. Yesaya 43:4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai gantimu. Kabar sukacitanya bahwa Allah memandang setiap manusia dengan kasih yang luar biasa. Bahkan ketika dunia menolak mereka, Tuhan berkata, engkau berharga di mataku. Mari kita meminta kepada Tuhan, hati yang penuh kasih, mata yang melihat seperti Kristus, dan biarlah kita akan menjadi saluran berkat kasih Allah bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati, kita tunduk kepala, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman Tuhan yang sederhana yang kami pelajari saat ini. Untuk merenungkan bagaimana cara pandang Tuhan kepada kami manusia yang memiliki kelemahan, keterbatasan, dan dosa. Bagaimana juga kami memandang sesama kami manusia. Ampuni kami, bila kelemahan kami menilai orang terlalu cepat, menghakimi orang terlalu cepat. Kami salah menilai mereka, padahal dalam pandangan Tuhan, sesama kami, hidup kami, berharga di mata Tuhan. Terima kasih, Engkau mengangkat kehidupan kami, memanggil kami keluar dari kegelapan,
membawa kami kepada terang ajaib Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Begitu berharganya kehidupan kami dalam pandangan-Mu. Dan biarlah kehidupan kami akan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.